Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Sugeng Sri Lestari SSI selaku Direktur Sekolah Orang Tua Ar-Raihan, yang kami hormati Kepala Unit SDIT, SMPIT, dan SMAIT Ar-Raihan, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, peserta webinar Sekolah Orang Tua Ar-Raihan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur pantaslah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat berkumpul di webinar Sekolah Orang Tua Ar-Raihan ini dengan kondisi sehat, baik, dan insya Allah semoga penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri toladan kita dan sebagai rahmatan lil alamin. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah menyempatkan hadir pada acara webinar Sekolah Orang Tua Ar-Raihan pada pagi hari ini, yang insya Allah kita akan lalui agenda sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT, yang ketiga tilawah Al-Quran, yang keempat sambutan panitia, yang kelima inti atau materi, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh lain-lain, insya Allah akan diiringi informasi teknis via audio. Dan yang pungkasan adalah penutup. Baik, Ayah Bunda hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka bersama acara webinar Sekolah Orang Tua Ar-Raihan dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian nanti memberikan keberkahan untuk semuanya. Allahumma amin. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Hadirin dimohon untuk duduk sempurna.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaja, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Bapak Nurdianta SPDI. Kepada beliau, Bapak Nurdianta SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ حِلَادٌ شَدِيدٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ حِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka pada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka menjawab, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Afu minkum, Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan pada Bapak Nurdianta SPDI yang sudah membacakan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sampai dengan 8. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala bagi yang membaca dan bagi kita yang menyimaknya. Amin. Acara selanjutnya ialah sambutan dari panitia Sekolah Orang Tua Araihan. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Erdarsi SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesyukuran pada Allah pada pagi hari ini. Allah berikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam, dan juga kesempatan sehingga Allah pertemukan kita di forum yang mulia ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan bagi uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepada Ibu Direktur SOTA, Ibu Sugeng Sri Lestari, kemudian yang kami hormati Ibu Erli Utami, Sarjana Psikologi MA, yang kami hormati pula yang nanti insya Allah akan menjadi pembicara pada webinar kali ini, kepada Ibu-Ibu Kepala Unit dari Unit SDIT, SMPIT, dan SMAIT yang kami hormati pula, beserta Bapak Ibu Fasilitator dari seluruh unit SOTA lanjutan, dan utamanya pada Bapak Ibu semuanya peserta webinar SOTA lanjutan, kelas atas atau kelas lanjutan, yang dirahmati Allah yang kami cintai. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah dan insya Allah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai informasi dan penguatan bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa di Sekolah Orang Tua Araihan ini tujuan besar kita, tujuan utama kita adalah mensinergikan antara sekolah dan juga rumah orang tua, begitu ya, sebagai pilar dari pendidikan untuk putra-putri kita. Sekolah Orang Tua Araihan memprogramkan beberapa kurikulum dan juga model-model penyampaian materi dalam bentuk webinar, begitu ya, di masa pandemi ini. Insya Allah dalam rangka mensinergikan, menyamakan antara persepsi sekolah, orang tua, guru, dan juga dari rumah, gitu ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sekali pada pagi hari ini yang sudah bergabung, luar biasa. Mudah-mudahan yang belum bisa masuk ya, karena tadi beberapa terkendala untuk teknis, begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul dan mendapatkan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, untuk materi SOTA pada kali ini kita mengambil tema atau materi tentang adab mendidik di usia remaja, gitu ya. Adab mendidik anak atau mendidik adab pada anak di usia remaja. Nah, untuk anak-anak kelas 3, 4, 5, 6, kemudian kelas 7, 8, 9 SMPIT, dan juga kelas 10 dan 11 di SMAIT, kita masukkan di kategori SOTA lanjutan, dan mudah-mudahan harapan kami materi yang disampaikan oleh beliau nanti Ibu Erli Utami atau Bu Lulu dapat menguatkan kita akan pentingnya adab yang kita kuatkan pada anak-anak kita. Karena sebagaimana kita tahu di usia 7 sampai 14 tahun anak-anak kita itu berada di masa tawanan ya, atau penanaman adab. Sehingga kita berharap betul-betul dari orang tua, dari sekolah, dan juga dari guru ya, dua elemen ini bisa bersinergi ya untuk bersamai adab dan juga akhlak anak-anak kita. Karena sekali lagi untuk adab ini memang sangat penting sekali untuk kita tanamkan pada anak-anak. Nah, nanti untuk sesi berikutnya Bapak Ibu
sudah kita sampaikan di grup-grup kelas ya, insya Allah. Para fasilitator sudah menyampaikan untuk nanti setelah webinar di ruang utama ini, kita akan masuk ke dalam kampung-kampung kita, ke dalam kelas-kelas kita untuk diskusi secara bersama-sama di kelasnya masing-masing, bersama para ketua kampung, bersama para fasilitator, untuk mendetailkan adab-adab tentang yang harus kita kuatkan di anak-anak. Misalnya nanti di kelas 3 mendapatkan tema tentang adab bertamu dan menerima tamu, gitu ya. Kemudian nanti di kelas 4, 5, 6 dengan tema yang berbeda, kelas 7, 8, 9 SMP IT, dan juga kelas untuk SMA IT ada titik tekan yang berbeda. Kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa masuk di ruang breakout room ya di setelah acara inti, kemudian berdiskusi bersama para fasilitator dan juga para anggota kampung atau peserta di wali kelas perkelasannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, monggo nanti kampung atau PMG ya, kalau mungkin yang belum terbentuk kampung-kampungnya bisa dikuatkan lagi, walaupun kita di masa pandemi jarang bertemu secara offline ya, tetapi insya Allah secara virtual kita tetap bisa menguatkan bonding kita dengan anak-anak kita, dengan orang tua ya, untuk nanti setelah acara webinar ini kita berikan syiar begitu ya, untuk kita evaluasi setiap pekannya, nanti fasilitator atau Bapak Ibu wali kelas akan mengevaluasi secara intens begitu ya, untuk sekolah dan rumah membawa perubahan pada akhlak anak-anak gitu ya, untuk yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi nanti ada syiar untuk anak-anak itu syiar anak-anak pada orang tua gitu, itu mencium tangan untuk pada bapak atau ibunya, ayah bundanya, kemudian merendahkan suara. Nah, ini insya Allah 2 tema besar untuk syiar anak-anak terhadap orang tua, 2 itu untuk mencium tangan dan juga merendahkan suara. Kemudian syiar orang tua terhadap anak, nah ini supaya bersinergi untuk orang tua terhadap anak itu adalah sering-sering memeluk, kemudian juga merendahkan suara. Gitu ya. Kalau mungkin di beberapa waktu terakhir ya para wali menyampaikan kalau mau bersamai belajar di rumah itu jadi darah tinggi Bu, begitu ya. Nah ini harapannya dengan syiar merendahkan suara itu kita tidak lagi tergoda ya untuk meninggikan suara karena mungkin kesabaran kita sudah mulai limit begitu ya. Bismillah bersama-sama insya Allah kita bisa, karena memang qadarullah pandemi masih masih berlaku, dan juga untuk pembelajaran masih selang-seling ya antara PTM dengan anak-anak belajar di rumah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, syiar untuk siswa ke guru begitu ya, atau anak ke guru ya. Sebagai bahan penguatan untuk syiar anak ke guru begitu, yang pertama adalah mengucapkan salam gitu ya. Beberapa kali kita temui anak-anak ketika masuk gerbang untuk bersalaman dengan bu guru pada saat kita piket ya, mungkin karena lamanya pandemi tidak bertemu secara offline, anak-anak mungkin kurang mengenal Bapak Ibu guru, apalagi memakai masker ya. Ini wali kelas saya bukan, Pak guru kelas berapa gitu. Nah, itu seringkali hanya angkat tangannya ya untuk salam takdim begitu, tetapi salamnya lupa gitu ya. Ini insya Allah kita kuatkan lagi supaya karakter baik anak-anak tetap terpupuk dan terjaga sampai nanti gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama merendahkan suara gitu ya. Jadi ketika nanti anak-anak berinteraksi dengan guru di kelas dan sebagainya, kita sama-sama melembutkan suara kita, memelankan suara kita untuk lebih baik lagi gitu ya. Insya Allah itu begitu Bapak Ibu semuanya, wali murid yang dirahmati Allah yang saya banggakan. Bersama insya Allah kita bisa dari rumah, dari sekolah, dan kerjasama dengan anak-anak semuanya, kita akan mendapatkan anak-anak yang luar biasa, yang akan menjadikan aset dunia dan akhirat, dan insya Allah akan menolong kita nanti di akhirat ya, dan menjadikan kita berkumpul di surganya Allah. Amin ya. Masya Allah. Kita akhiri, banyak khilafahnya karena keterbatasan saya, ada benarnya dari Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Sri RDC SPD yang telah berkenan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di acara inti yakni materi yang akan disampaikan oleh Ibu Erli Utami, SPSI MA dengan tema mendidik adab anak usia remaja. Kepada hadirin, kami mohon untuk mempersiapkan diri untuk dapat menyimak materi. Dan apabila nanti di tengah pemaparan materi ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan oleh ayah dan bunda sekalian, bisa langsung mengetikkan pertanyaan pada kolom chat komentar. Nanti dengan format tanya underscore nama, kelas, kemudian diketik pertanyaan yang ingin diajukan. Jadi kita tidak tunggu sampai sesi materi selesai, namun ketika di tengah pemaparan materi ada suatu hal yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, bisa langsung untuk menuliskan pada kolom chat Zoom meeting. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami persilakan Ibu Erli Utami untuk memberikan materi, berikut akan kami sampaikan kurikulum vitae dari beliau. Baik, Ibu Erli Utami, SPSI MA, atau yang sangat akrab kita sapa dengan Bu Lulu, beliau lahir tanggal 5 April tahun 1975 sebagai sulung dari dua bersaudara. Beliau menikah pada tanggal 11 November 2001 dan sudah dikaruniai 3 putra. Beliau tinggal di Jalan Parangtritis KM 12, Manding Serut, Sabdodadi, Bantul, Yogyakarta. Kemudian pendidikan yang telah ditempuh oleh beliau yakni SD Impres Sutran, kemudian SMP 1 Bantul, SMA 1 Yogyakarta, dan telah menempuh S1 Profesi Psikolog dan S2 di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi. Adapun pengalaman bekerja beliau yakni yang pertama, Biro Konsultasi Remaja Bina Mentari BPIRM dari tahun 1996 hingga 1999 sebagai konselor dan juga trainer. Kemudian beliau mulai berkarir di Yayasan Araihan pada jenjang PAUD, yaitu pada tahun 2001 hingga 2007. Kemudian di SMP IT Araihan sejak 2013 sampai dengan sekarang sebagai guru, kepala sekolah, dan juga konselor. Hobi beliau yakni menikmati alam, karya seni rupa, dan juga fotografi, membaca biografi dan artikel tentang traveling. Motto beliau, life is for learning and sharing. Adapun pengalaman organisasi yang telah beliau ikuti yakni OSIS SMP 1 Bantul, Rohis SMA 1 Yogyakarta, Keluarga Muslim Psikologi, KSAI Al-Uswa, Karang Taruna Pedukuhan Kadipuso, Remaja Masjid Baitur Rahman, Keluarga Mahasiswa Bantul, DKPRMI Kabupaten Bantul, dan Korps Dakwah Sekolah Kabupaten Bantul. Adapun pengalaman organisasi ini yang masih diikuti beliau yakni sebagai organisasi profesi maupun kemasyarakatan, yaitu MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Bantul, Musyawarah Guru BK Kabupaten Bantul, Paguyuban Kepala Sekolah Swasta, JSIT Kabupaten Bantul, dan juga JSIT Wilayah DIY. Selain dalam organisasi profesi, beliau juga ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan. Yang pertama yakni Yayasan Bina Remaja Kabupaten Bantul, Desa Wisma Mugenville, dan juga Takmir Masjid Baitur Rahman. Demikian ayah dan bunda semuanya, kurikulum vitae dari beliau. Sebelum lanjut ke Ya, wis ditarik.
beliau. Kita sapa terlebih dahulu ya, Ibu Lulu sudah bergabung insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Terima kasih sapaannya. Sehat-sehat ya, Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Lulu sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Senang bisa bertemu Bu Lulu ini, insya Allah akan mendapatkan banyak insight ya, yang bermanfaat untuk kita semua. Lulu sudah bersiap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah siap, Bu. Baik, Ayah dan Bunda tidak berlama-lama. Insya Allah semuanya sudah siap, Ayah Bunda sudah mempersiapkan, kemudian Guru juga sudah siap untuk menyampaikan materi. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan kepada Bu Lulu untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Monggo Bu Lulu. Terima kasih sekali, Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Direktur Sota Araihan, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Sekolah Orang Tua Araihan, kemudian juga Bapak Ibu Kepala Unit dari SDIT, ada Bu Mustaqimah, kemudian SMPIT kami sendiri, dan juga dari SMAIT Bu Wartarina Galuh Novitasari, dan juga ayah bunda semuanya yang insya Allah bersemangat. Masya Allah hari ini kita berkumpul di ruang virtual, dan di saya ini jumlah kita yang tergabung sudah ada 300 ya, 300 akun yang bergabung, dan dari chat group juga bisa kita dapatkan gambaran ya bahwa yang hadir satu akun itu bisa 2 atau 3 putra juga ya, tidak hanya 1 orang putra. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ibu-ibu, bapak-bapak, ayah bunda semuanya. Semoga forum kita pada kesempatan pagi hari ini penuh dengan keberkahan, penuh juga dengan nanti insya Allah manfaat untuk kita semuanya, terutama berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjalankan amanah kita sebagai orang tua, sebagai guru, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh cinta, gitu ya, dengan penuh pengorbanan, dengan ketulusan, bisa mengantarkan anak-anak kita yang kita sayangi ini menjadi anak-anak yang insya Allah solih-solihah, menjadi kebanggaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala nikmat yang kita rasakan bersama ya, risalah beliau yang menuntun kita dalam kehidupan kita di dunia ini sehingga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah ya. Dan insya Allah semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat beliau ya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah ibu, ayah bunda yang berbahagia, mohon izin ya saya di sini untuk bisa mengantarkan diskusi kita pada kesempatan sekolah orang tua di sesi saat ini di tema mendidik adab pada anak usia remaja. Sebuah kesempatan bagi saya ya dan tim Sota Araihan untuk ya semoga bisa kita ambil sisi baiknya ya. Jadi saya hadir sebagai keluarga Araihan juga, jadi semoga bisa lebih relate ya, lebih terhubung juga dengan ayah bunda baik yang wali di SDIT, di SMPIT maupun SMAIT karena kita ada dalam satu atmosfer yang sama ya di Yayasan Araihan dengan unit-unit pendidikan yang dikelola. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba ya, kita ada
interaksi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi nanti. Saya mohon izin untuk share di kolom chat. Mohon Bapak Ibu bisa cek ya di kolom chat untuk membuka http menti.com. Bisa dicoba untuk dibuka ya. Saya akan nanti membuka link kuisnya. Mohon izin share screen. Baik, Ayah Bunda sudah bisa coba klik linknya. Mohon ada mungkin dari panitia, apakah sudah bisa diklik? Bu Titin mungkin? Sampun sakit dari Bu Titin. Oke, baik. Ayah Bunda sudah ada yang mengisi ya di sini. Silahkan linknya diisi ya dengan jawaban menurut Ayah dan Bunda ya. Silahkan jawabannya bebas ya. Baik, ada 3 pertanyaan, mohon semuanya dijawab ya, Ayah dan Bunda. Ini untuk pertanyaan yang pertama, masih menunggu jawaban. Untuk pertanyaan kedua, oke, sudah masuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, juga sudah masuk jawabannya. Itu seru banget. Oke. Baik, kita cek dulu ya di jawaban yang ketiga. Pertanyaan ketiga maksud saya. Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap penanaman adab di rumah? Ya. Dari 29, oke ini 31, 32 masih terus bertambah ya. Responden kita lihat skor sementara, ranking sementara ada di jawaban yang pertama ya, bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap penanaman adab di rumah adalah Ayah dan Bunda. Nah, oke ya, skor sementara demikian. Kemudian bagaimana pendapat Ayah Bunda terkait penanaman adab pada anak? Nah, ada yang memilih sangat penting saat ini yang paling banyak responnya. Kemudian yang kedua penting ya di urutan kedua, dan urutan ketiganya kurang penting. Kita coba lihat sekarang di yang pertama. Oke. Baik. Baik. Ayah Bunda sudah menuliskan pengertian tentang adab ya dengan kalimat singkat, dengan kata-kata yang biasa Ayah dan Bunda pahami, Ayah Bunda gunakan. Oke, di sini yang paling banyak jawabannya adalah sopan santun, tata krama, kebiasaan baik, ya. Kemudian aturan sopan santun, ya. Baik. Masya Allah, ini ya ada akhlak, sikap, kemudian dasar dalam perilaku, aturan yang disepakati, pembiasaan, ya. Mohon tolong Ayah Bunda, mungkin yang ini sebagai co-host ya. Ini ada yang gadgetnya mungkin tergunakan, jadi ada coret-coretnya ini di screen ya. Ternyata. Mohon nanti bisa di undo ya.
Oke, tapi nggak masalah, masih bisa terbaca ya. Baik, untuk yang dominan masih tetap tentang sopan santun, tata krama. Baik, masih kami tunggu sambil ngecek jawaban yang kedua. Baik, yang memilih sangat penting itu masih yang tertinggi. Kemudian yang paling bertanggung jawab, yang tertinggi juga masih ayah dan bunda. Baik. Oke, nanti akan coba kita cek lagi ya untuk jawaban dari ayah bunda dalam kuis ini. Namun akan saya ganti dulu untuk screen-nya ya, dengan screen terkait dengan materi. Terima kasih ayah bunda yang masih belum mengisi, silahkan tetap mengisi karena nanti kita akan mendownload, download hasil kuis kita ya sebagai bahan dokumentasi untuk tim Sota Ar-Rayhan. Silahkan masih terus berlanjut ayah bunda, saya stop screen, saya ganti dengan screen yang lain. Oke, Masya Allah, terima kasih. Oke, ada yang tidak bisa buka link, ada yang harus pakai Internet Explorer. Dicoba lagi ya, ayah bunda. Ya, karena ini sudah ada 80 orang yang berhasil ya, sepertinya. Mungkin yang sudah berhasil boleh membagi tipsnya ya di di chat grup ya. Apakah harus menggunakan yang ditanyakan tadi ya, Explorer atau tidak. Begitu. Baik, sambil ayah bunda masih mengisi kuisnya, mohon izin saya untuk share screen terkait dengan agenda kita hari ini. Kita lihat ya pilihan dari tim kurikulum Sota ya untuk materi kali ini. Sebagai ilustrasinya adalah tanaman yang masih kecil yang dipupuk dan disirami seperti itu ya. Nah, terkait dengan adab ya, dengan kata-kata dari Bapak dan Ibu ayah bunda sendiri tadi disampaikan tata krama, sopan santun begitu ya. Dan adab ataupun sopan santun itu memang perlu untuk kita stimulasi, perlu untuk kita ajarkan, perlu untuk kita tumbuhkan dari anak-anak kita memang sejak mereka dini, seperti halnya gambaran ini ya, tanaman ya masih dalam ukuran kecil, masih bibit begitu. Ya, jadi inilah yang coba kita lakukan ya. Dan untuk kita yang sudah ada di posisi sebagai orang tua anak usia remaja ya, kategorinya remaja atau usia prabalih ataupun awal balih di SD gitu ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6 memang secara kenyataannya pada saat ini ya, usia balik anak itu maju ya dibandingkan generasi sebelumnya. Dibandingkan dengan ayah dan bunda, mereka bisa 2-3 tahun lebih awal ya. Dan Bapak Ibu guru SDIT juga mengalami ya bahwa ada anak-anak ketika usia di kelas 4 itu mereka yang putri sudah haid begitu. Ya, kelas 5 sudah haid atau yang kelas 6 haid itu lebih banyak lagi. Namun ada juga yang haidnya sudah di saat anak-anak ada di jenjang SMP. Nah, ini juga ada yang galau ya. Ada yang sudah SMP kelas 2 ya, belum haid. Itu juga sempat kami alami ya yang di SMP ITA Ar-Rayhan. Jadi memang kondisi fisiologis, kondisi biologis, kondisi psikologis yang berbeda-beda itu kemudian menjadi salah satu penyebab ya dari perbedaan tadi, startingnya anak-anak kita masuk ke usia balik. Nah, karena anak-anak kita mungkin kalau ibarat tanaman sudah mungkin tumbuh lebih tinggi dibandingkan bibitnya. Oleh karenanya memang kita butuh tentunya pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai ya dengan tingkat perkembangannya. Baik, mohon izin kita lanjut dulu. Nah, kita sebagai orang tua dan juga ini kita tanamkan ya kepada anak-anak kita.
sebuah konsep ya yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa beliau menyampaikan bahwa aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak ya. Tadi Ayah dan Bunda juga ada yang menyampaikan ya, merumuskan adab itu ya sopan santun, tata krama, akhlak begitu. Dan Rasulullah itu diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ketika beliau diutus di muka bumi, maka beliau diutus untuk kita, ya, untuk umat beliau, ya, umat di akhir zaman. Sehingga dengan seperti itu menjadi hal yang sangat penting, ya, kita perhatikan bahwa memang menyempurnakan akhlak, ya, membentuk adab itu sesuatu yang menjadi sunnah dari Rasulullah. Ya. Kita itibak Rasul ketika kita mencoba untuk menanamkan adab dengan sebaik-baiknya ya pada generasi penerus kita. Nah, dalam konsep pendidikan Islam ada istilah taklim ya. Jadi apa namanya? Kita mengajarkan ilmu, sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, pengetahuan seperti itu. Guru-guru ya, guru-guru mengajarkan mata pelajaran yang disampaikan kepada anak didiknya itu berupa ilmu, ya, berupa ilmu pengetahuan ya, dari mungkin yang bidang studi matematika, IPS, bahasa, mungkin juga ada ilmu Al-Quran, itu adalah menjadi bagian dari taklim ya, mengajarkan ilmu. Kemudian selayaknya juga dalam proses pendidikan Islam itu ada yang disebut metodenya itu dengan tarbiyah ya, merawat dan menumbuh kembangkan sesuai dengan fitrahnya. Jadi mentarbiyah. Nah kalau di mungkin UIN ya itu kan ada fakultas ataupun jurusan tarbiyah ya, pendidikan. Nah, kayak gitu ya, untuk pendidikan, mendidik. Nah, mendidik itu di sana hakikatnya adalah ada proses untuk merawat dan menumbuh kembangkan ya manusia sesuai dengan fitrahnya. Dan itulah yang menjadi amanah ya orang tua dan guru begitu. Kalau taklim mengajarkan ilmu memang akan sangat sempurna ketika yang melakukan itu adalah orang-orang yang fakih dengan ilmunya ya, ilmu-ilmu tadi, ilmu pengetahuan. Nah, sementara tarbiyah ini memang sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban ya bagi orang tua dan sekaligus guru ya. Jadi guru juga perlu senantiasa mengingat ya bahwa amanah guru itu tidak sekedar taklim, tapi juga melakukan tarbiyah ya, merawat dan menumbuh kembangkan anak-anak didik sesuai dengan fitrahnya. Nah kemudian yang ketiga adalah taktib. Nah, menanamkan adab atau akhlak. Nah ini ya, menanamkan adab atau akhlak itu memang sesuatu yang penting ya. Sangat penting bahkan gitu, bahwa adab atau akhlak karimah itu menjadi ciri khas ya, menjadi ciri khas karena tadi kita kembali ke konsep dasarnya bahwa Rasulullah diturunkan di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya menanamkan akhlak, menanamkan adab itu menjadi salah satu hal yang perlu kita terus lakukan di dalam proses pendidikan, baik di rumah maupun di sekolah. Baik, kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk anak-anak kita, mohon maaf, agak macet. Anak-anak kita saat ini posisinya sudah ada di tahap tadi ya, tahap transisi dari kanak-kanak ke usia yang sudah yang baligh ya, mungkin ada yang sudah baligh atau ada yang baru prabaligh atau ada yang kalau SMA mungkin sudah beberapa tahun ya baligh begitu. Nah tentunya kita perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada pada anak kita. Begitu. Mohon maaf ini
karena macet ya share screen-nya. Saya stop dulu. Saya minta tolong mawon ke panitia ya mungkin ya untuk bisa membantu saya share screen-nya. Yen pangapunten. Namun sebelum saya minta tolong panitia, saya akan share sisipan dulu ya, sisipan materi dari saya yang belum saya bagikan ke panitia. Mohon izin, ini saya share dulu sebelum nanti kita lanjut ke materi yang tadi. Baik, jadi kalau kita melihat lebih spesifik ya tentang anak kita, di mana posisinya mereka, begitu. Nah ini kalau dari tinjauan keilmuan psikologi, batasan usia yang disebut remaja atau kalau kita usia ya tadi ya usia balik gitu. Kalau menurut Harlock masa puber atau pra remaja itu usianya sekitar 10 atau 12 tahun sampai dengan 13 atau 14 tahun. Nah, pas ya kurang lebihnya ya ayah dan bunda anak-anak kita di kelas 4 itu usianya berarti kan mereka sudah ya itu sekitar 10 tahun ya. Nah, kemudian mereka ini ada pada masa puber atau pra remaja. Ya awal-awal yang putri mengalami haid, yang putra mengalami mimpi basah itu kurang lebihnya di rentang usia tersebut. Nah, kemudian masa remaja itu dimulai dari usia 13 atau 14 tahun sampai dengan 18 tahun ya, sampai dengan mereka di SMA kelas 3. Nah, ini menurut ahli yang lain, Papalia, masa remaja itu dimulai dari usia 11 sampai dengan 20 tahun. Nah, kemudian ada satu ahli lagi yang di sini saya sampaikan, Santrop ya, bahwa masa remaja itu dimulai dari usia 10 atau 13 tahun sampai 18 atau 22 tahun. Nah, ada irisan-irisan ya, walaupun tidak persis sama, tapi kurang lebihnya ya 10, 11 sampai 20-an tahun ya, awal 20 tahun ini menjadi batasan dari usia remaja. Nah, di usia remaja ini mereka itu punya tugas ya, istilahnya tugas untuk ya menjadi remaja. Remaja itu kan mereka belajar untuk menjadi dewasa ya, menjadi dewasa. Nah, ada tugas perkembangannya di mana ya mereka menerima belajar dan menerima peran sosial. Ya, kalau laki-laki ya mereka mestinya lebih dominan maskulin, sedangkan perempuan itu feminin ya. Mengembangkan kecenderungan sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Kemudian mereka juga belajar mencapai hubungan baru yang matang dengan teman sebaya sejenis dan lawan jenis. Jadi kemampuan sosial itu juga penting untuk distimulasikan pada mereka, diajarkan pada mereka. Nah, kemudian mereka juga belajar untuk mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lain. Ya. Jadi ketergantungan pada orang tua digeser ke arah kemandirian, terutama secara emosional ya, karena tentunya di usia tadi ya belasan tahun itu lingkup pergaulan anak akan lebih luas dibandingkan usia sebelumnya. Nah, mereka juga bersiap untuk memilih dan menyiapkan karir atau pekerjaannya, mempersiapkan kehidupan pernikahan dan berkeluarga, gitu ya. Ini maksudnya mereka memang disiapkan bahwa ketika mereka sudah remaja, mereka ini sudah ada pada fase yang perlu diberikan gambaran ya tentang pernikahan dan berkeluarga. Ya, ini yang membedakan ya dalam konsep pendidikan Islam dengan pendidikan Barat ya. Kalau di pendidikan Barat konsep ini ya mempersiapkan kehidupan pernikahan dan berkeluarga. Ini kalau dulu di perkuliahan mungkin sampai saat ini pun masih berlangsung itu caranya kalau versi orang Barat itu kan dengan pacaran ya istilahnya, dengan dating ya, ngedate itu artinya pacaran. Tapi kalau kita konsep keluarga Muslim bukan pacarannya, tapi bagaimana mereka tahu ya seluk-beluk kehidupan pernikahan itu seperti apa. Mungkin lebih banyak diajak diskusi ya tentang bagaimana dulu
ayah dan bunda ya membangun pernikahannya gitu ya. Kemudian kondisi pernikahan itu seperti apa yang perlu disiapkan. Misalnya anak laki-laki diajarkan ya untuk bisa ya memperbaiki alat elektronik ya, misalnya ada setrika rusak, ada kompor ngadat misalnya, itu bisa dilibatkan gitu ya. Kemudian yang perempuan juga diajari untuk memasak sederhana, yang laki-laki pun juga mungkin bisa. Jadi mereka tahu ya gambaran bahwa menikah itu modalnya tidak hanya cinta, tapi juga tanggung jawab. Nah, ini yang perlu kita berikan penegasan ya untuk anak-anak kita terkait dengan ini kan nanti adab berinteraksi dengan lawan jenis begitu ya dalam persiapan kehidupan pernikahan mereka. Nah, kemudian mereka juga punya tanggung jawab terlibat dalam aktivitas masyarakat dan politik, kemudian memperoleh seperangkat nilai atau sistem etika sebagai petunjuk perilaku. Nah, ini kan pas ya, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk perilaku. Nah, inilah adab, itu kan masuk di situ ya. Kemudian mereka siap untuk masuk dan diterima di kelompok sosial dewasa. Baik. Itu ya ayah bunda untuk tambahannya, dan untuk selanjutnya nanti kembali ke slide. Mohon konfirmasinya dari panitia apakah bisa membantu saya ya, tadi agak macet-macet begitu untuk slide yang terkait adab. Panitia siap untuk membantu share screen. Insya Allah bisa. Bisa ya Bu? Oke. Baik ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjutkan ya, karena ini sudah dibantu. Oke, kita lanjutkan next. Next, ayah bunda. Ya, tentang adab, ya. Mempelajari adab sebelum ilmu. Ya. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita kita pahami bersama, sehingga kita tidak kemudian sesungguhnya terlalu heran ya ketika di negara-negara lain juga menanamkan ini ya tata krama, sopan santun ini menjadi sebuah materi pendidikan yang diberikan di awal usia ya. Jadi usia PAUD, usia awal sekolah dasar itu penanamannya di situ. Mungkin pernah Bapak Ibu ayah bunda mendapatkan informasi kalau di Jepang ya itu yang mereka lakukan gitu ya. Menanamkan etika, adab, sopan santun itu di usia-usia dini seperti itu. Nah, kita pun ya sesungguhnya sangat ingin dan insya Allah di SIT itu mencoba untuk memberikan penekanan juga ya terkait dengan hal tersebut. Gitu. Ya harapannya memang adab itu matang sebelum anak itu mempelajari tadi keilmuan yang sifatnya umum begitu, sehingga mereka sudah nyaman ya, sudah paham apa yang perlu mereka ketahui, dan dari situlah kalau mereka sudah nyaman bersama temannya, nyaman bersama gurunya, mereka akan mendapatkan tambahan ilmunya. Nah, kemudian tambahan informasi juga terkait dengan ini adalah bahwa kisah para ulama ya dari Imam Abu Hanifah, beliau menyampaikan bahwa kisah para ulama dan duduk bersama mereka itu lebih disukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Nah, para salafus soleh ini ya rangkuman pernyataan dari mereka bunyinya seperti ini. Anakku, engkau mempelajari satu bab tentang adab lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab ilmu. Nah, kemudian dari Abu Zakaria Al-Anbari, beliau sampaikan bahwa ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, sedangkan adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Baik, next, Bu. Nah, sementara itu,
makna adab ya. Makna adab menurut para ulama, alhamdulillah ayah bunda tadi juga sudah menyampaikannya dalam tadi ya kuis ya yang saya sampaikan, bahwa adab itu adalah melakukan sesuatu yang terpuji. Ya, tadi ada menyampaikan perilaku ya atau perbuatan, perkataan. Jadi sesuatu yang terpuji baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian mengerjakan sesuatu yang dianggap baik, menghormati orang yang di atas, dan bersikap lembut dengan orang yang di bawahnya, serta memperlakukan orang lain dengan baik. Gitu. Jadi adab di sini memang berkaitan dengan sesuatu yang lain berupa mungkin orang ya, bisa kaitannya dengan interaksi dengan orang, ataupun nanti interaksi dengan hal-hal yang lain ya, seperti nanti syiar di SMP itu ada adab membaca Al-Qur'an ya, karena Rasulullah sangat menekankan ya terkait dengan pendidikan adab ini untuk kaum muslimin beserta keturunannya, maka adab dalam Islam itu sangat-sangat luas, sangat-sangat detail. Masya Allah ya, kalau kita ingin benar-benar bisa menerapkan ya secara maksimal, maka insya Allah kehidupan kita ini menjadi ya sangat-sangat nyaman ya, karena segala sesuatunya sudah ada aturannya, sudah ada acuannya, begitu ya. Sehingga kita dapat dengan mudah ya mengikuti apa yang sudah menjadi acuan tersebut. Oke. Jadi garis besarnya adalah melakukan sesuatu yang terpuji baik perkataan maupun perbuatan ya, kemudian itu dilakukan ya kepada orang maupun nanti kepada objek yang lain begitu. Ya, karena adab juga ada adab terhadap binatang juga ada begitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan bahkan gitu ya. Seperti ahli hadis ya, ahli hadis itu juga sangat memperhatikan dari mana dia memperoleh hadisnya gitu ya. Kalau yang menyampaikan itu orang yang tidak terpuji adabnya pada binatang, maka dikatakan bahwa hadis itu tertolak begitu ya. Jadi saking hati-hatinya para ulama ya terkait dengan adab ini. Next, Bu. Nah, adab ini kalau dalam konsep prophetic parenting yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid ya, bahwa pentingnya adab dan penanaman dalam diri anak-anak terlihat sangat jelas ketika kita melihat Rasulullah SAW memberikan perhatian terbesar pada adab dalam membentuk akhlak anak. Sampai-sampai beliau menanamkannya dalam diri anak dan membiasakannya dengan adab tersebut agar menjadi salah satu tabiat dan sifat dasarnya atau akhlaknya. Itu ya, jadi tentang bagaimana Rasulullah ya interaksinya dengan cucu-cucu beliau gitu ya, mengajarkan berbagai adab ya untuk ya tadi ya interaksi atau adab ketika makan begitu, itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh ditanamkan agar menjadi tabiat ya, karena harapannya adab itu sudah tertanam jadi tabiat, menjadi akhlak, sehingga akan otomatis ya, kalau sudah tertanam jadi akhlak itu akan otomatis muncul gitu sebagai respon pertama ketika menghadapi sesuatu. Baik, next Bu. Oke, nah ini salah satu syiar tadi ya, mencium tangan orang tua ya, menciumnya dengan hidung ya. Lengkap ya dengan hidung, tidak hanya dengan dahi ya harapannya. Jadi itu menunjukkan ketakziman dari anak kepada orang dewasa. Next. Oke, jadi ini yang juga menjadi syiar ya, adab kepada kedua orang tua, memandang dengan pandangan kasih sayang, merendahkan dan melembutkan suara ketika berbicara, mempersilahkan orang tua lebih dulu bicara, tidak menyela, dan seterusnya. Ya, ini nanti ada beberapa poin adab yang insya Allah materi ini bisa di-share kepada ayah dan bunda. Kita next saja ya, karena waktunya. Next lagi Bu. Oke, jadi adab kepada guru dan para ulama juga ada acuannya ya, ada poin-poin yang kemudian perlu kita pelajari dan kemudian nanti kita coba untuk aplikasikan ya untuk diri kita
dan kita sampaikan juga untuk anak-anak kita. Next. Nah, ini adab terhadap orang lain, ya. Tadi berbuat baik, memuliakan, menjaga apa ya, izin, ya, sopan santun. Next, Malih. Nah, ini adab makan ini ya. Insya Allah ini sejak PAUD pun sudah ditanamkan ya oleh guru-guru dan mungkin sebelum masuk PAUD oleh ayah bunda ya sudah coba ditanamkan. Kemudian diperkuat tadi ya, diperkuat ibarat tanaman akarnya itu diperdalam gitu ya supaya kokoh menjadi adab yang terbawa gitu ya, terbawa sampai mereka besar. Gitu. Nah harapannya itu ya adab makan sudah kita berikan sejak mereka prasekolah ya, bahkan sejak awal. Next. Nah, adab berpenampilan. Nah, ini dia ya, tentang bagaimana model rambut, bagaimana aturan tentang menyambung rambut. Ini kan perlu kita sampaikan juga ya kepada anak-anak kita. Kalau zaman dulu, kalau masih pada belum hijab itu belum diterima ya, mungkin sebelum tahun 90-an itu kan berkonde itu kan mungkin pakai konde palsu atau pakai rambut palsu ya, itu yang disambung. Tapi sekarang pun juga ternyata ada rambut ekstensi ya, tapi lebih canggih itu secara teknologi. Jadi orang bisa tampil pakai rambut cepak, bisa pakai rambut panjang dengan disambung rambutnya begitu. Nah, itu kan juga sesuatu yang dilarang. Tentang pakaian juga ya, bagaimana anak-anak kita kemudian nyaman ya, terbiasa tahu konsepnya, terbiasa dan nyaman ya berpenampilan yang memang menunjukkan identitas sebagai Muslim. Next. Nah, ini ya, jadi adab-adab lain ya yang nanti bisa kemudian kita coba tanamkan gitu ya untuk keluarga kita ya, anak-anak didik kita, tentang menyimak bacaan Al-Quran ataupun membaca Al-Qurannya juga menanamkan kejujuran, menjaga rahasia, menanamkan sikap amanah, menjauhi iri dengki, kemudian meneladani dan mempraktikkan kehidupan atau kebiasaan sehari-hari. Baik, next. Ya, insya Allah materi ini nanti akan dibagikan oleh fasilitator atau wali kelas masing-masing ya Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda bisa fokus ya menyimak. Kemudian nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan bisa disampaikan ya. Baik. Nah, ini sudah sampai di bagian akhirnya tentang tips mendidik adab. Children see, children do. Ya. Jadi anak itu melihat, kemudian anak itu melakukan. Nah, berarti kan di sini posisi kita sebagai ayah bunda adalah sebagai contohnya, karena kita yang dilihat. Gitu. Mereka akan do kalau mereka see. Gitu. Jadi see dulu baru do. Sehingga kita perlu jadi istilah kerennya itu blueprint ya. Jadi memang kita yang perlu mendidik diri sendiri ya untuk punya adab yang baik dulu sebelum kemudian kita mencoba untuk menanamkan ya pada anak-anak kita. Nah, ini bisa sinergi ya Ayah Bunda. Kalau kita merasa oh ada sesuatu dengan diri saya yang perlu di-upgrade, masih perlu diperbaiki. Jangan berputus asa. Semuanya itu selalu ada prosesnya ya. Ketika kita sudah ada insight, ada kesadaran, ada keinginan ya untuk belajar ya untuk lebih baik insya Allah ya. Ya, kita lihat sendiri ya untuk penyemangat kita ya. Para sahabat Rasulullah itu ketika mereka bersama dengan Rasulullah itu kan latar belakangnya macam-macam ya. Ada yang dari awalnya baik, ada yang dari awalnya mungkin kurang baik. Tapi ketika ada kesadaran ya untuk berubah menjadi baik, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang juga terdepan dalam kebaikan. Ya, jadi semangat ya Ayah Bunda terkait dengan tips yang pertama. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Kemudian nasihat yang tepat. Ya, karena usia mereka di usia-usia tadi ya, transisi masa puber gitu ya. Kemudian di usia remaja, usia balighnya, maka perlu momen yang tepat. Nah, momen ini biasanya adalah momen ketika kita berdua aja sama mereka ya. Jadi ketika berdua sama mereka, kemudian dalam suasana hati yang nyaman ya.
mereka tidak sedang sedih, mereka tidak sedang marah. Jadi ya ibaratnya tenanglah gitu, situasinya itu tenang, tidak ekstrim marah, tidak ekstrim sedih ya. Jadi emosinya mereka itu dalam kondisi cukup baik. Nah itu kita sampaikan di momen itu. Karena nasihat yang diberikan tidak di momen yang tepat biasanya akan terpental ya ayah bunda. Jadi nggak nyambung nih sinyalnya gitu. Jadi mental nasihatnya. Nah, kemudian cara yang tepat ya tadi ya biasanya berdua, tidak di depan umum. Karena kalau di depan umum itu bagi anak kecil pun iya, apalagi anak-anak ABG ini mereka akan merasa dipermalukan, ya. Ditegur di depan umum itu adalah memalukan, menurunkan harga dirinya mereka, gitu ya. Jadi apa ya kemarin saya sempat baca ada yang merumuskan tips seperti ini ayah bunda. Jadi setiap hari sebisa mungkin orang tua itu menyisihkan waktu 20 menit untuk berkomunikasi intens dengan anak-anak. Setiap anak minimal 20 menit gitu kalau bisa. Jadi ada momen ya kita ketemu ngobrol bareng, makan bareng kan gitu ya, tapi itu kan bareng-bareng. Nah, yang bisa tadi spesial momen itu 20 menit atau kalau belum bisa 20 menit, 10 menit, 15 menit, yang penting kita sudah mencoba untuk membuat momen-momen tersebut. Mungkin momen sebelum mereka tidur gitu ya, atau momen setelah sholat atau apalah nanti yang bisa match ya antara waktu ayah bunda dengan anak-anak. Nah, cara tepat tadi ya, tolong mereka memang baru apa ya istilahnya itu sangat apa ya sangat sensitif dengan harga diri itu, tolong kita cari cara yang tepat, momen yang tepat. Karena kalau enggak gitu, nah ini kan banyak nih curhatan masuk nih ke guru-guru BK SMP gitu ya misalnya, ataupun mungkin ke wali kelas ya, wali kelas SD pun juga begitu. Kadang mereka nggak nyaman sama orang tua itu karena yaitu orang tua tuh kadang ya memang kita kadang bingung juga nyari momennya kapan. Nah, cuma misalnya pas momen mereka sedang asik dengan gadget ya kalau sekarang mereka sedang asik, entah mungkin chatting, entah mereka mengerjakan tugas atau mungkin nge-game atau apapun, itu bukan momen yang tepat untuk kita beri nasihat ya ayah bunda. Jadi usahakan mereka fokus dulu. Selesai dulu itu, fokus sama kita, nyaman, baru kita kasih nasihat. Kalau pas mereka kayak gitu, nah kalau kita merasa sudah berlebihan, ya tegur aja. Mas, berhenti dulu dong, saatnya sholat misalnya, atau saatnya makan, nah itu dulu. Tapi nasihatnya tahan dulu, jangan dikasihkan di momen itu. Oke, lanjut. Nah, latihkan secara bertahap, libatkan anak dalam merancang. Jadi, ini nanti yang alhamdulillah ya tim SOTA sudah membuat konsepnya. Jadi kita melatihkan adab itu secara bertahap ya, tidak digelontorkan semuanya. Kita fokus ke apa dulu nih yang mau kita latihkan. Nah, kemudian anak-anak dilibatkan, ada partisipasi, ini juga penting untuk menarik tanggung jawabnya mereka nih gitu. Karena anak-anak itu kan nanti kadang gitu, yang nyuruh siapa, yang butuh siapa gitu kan. Kalau apa-apa top down langsung dari orang tua tuh kadang-kadang ya itu dia. Mereka ya oke sih diselesaikan, tapi kalau udah ya udah gitu. Hanya untuk dalam tanda kutip ya kayak memuaskan orang tua, tapi habis itu ya sudah gitu. Sempat ada perbincangan juga saya dengan salah seorang orang ayah bunda gitu. Jadi ketika sudah menyelesaikan sesuatu, anaknya terus tanya, puas gitu ya ke orang tuanya gitu. Tapi anaknya merasa tidak dapat apa-apa dari apa yang dilakukan karena ya itu tadi, dia merasa bahwa dia melakukan itu untuk memuaskan orang tua, bukan untuk kebaikan dirinya. Nah, oleh karenanya karena bertahap ya kita menghindari ketergesaan, ibaratnya untuk segera panen gitu ya. Jadi langsung semuanya bagus mungkin akan tidak bisa. Nah, untuk keluarga-keluarga yang memang sudah sangat detail dari kecil dan alhamdulillah tidak banyak riak gelombangnya ya, baik-baik saja, Masya Allah ya. Disyukuri ya ayah bunda untuk yang adabnya tertanam baik, Masya Allah tidak banyak kendala. Nah itu menjadi sebuah berkah ya, istilahnya pemberian Allah ya untuk keluarga tersebut. Nah sementara untuk keluarga-keluarga yang masih harus berjuang ya, karena kondisi kita kan juga berbeda-beda gitu.
Tadi ada Bunda yang sempat japri saya gitu ya sebelum acara kita. Kan ada keluarga yang maaf misalnya single parent, itu kan beda toh dengan keluarga utuh. Nah, itu juga akan sangat nanti berbeda dalam prosesnya, berbeda dalam proses pelibatan anak dan seterusnya gitu ya, dan pelibatan pihak terkait lainnya. Oke, nah kemudian kuatkan dengan pujian. Nah, pujian ini kalau untuk anak-anak ABG nggak harus yang terlalu lebay ya, gitu ya. Kadang-kadang kan kalau anak usia dini mungkin senang banget, oh hebat solihku, gitu ya. Ih solihahku, cantikku, luar biasa kamu. Itu mungkin mereka masih berbunga-bunga ya dengan pujian seperti itu. Nah, sementara kalau untuk anak-anak yang sudah ABG, nah kita cek dengan bertanya, kan mereka sudah lebih bisa ya menyampaikan gitu. Apakah ketika kita peluk mereka nyaman, ketika kita cium mereka istilahnya itu nyaman gitu ya. Karena kita ingin bilang kalau Bunda senang kamu melakukan sesuatu, Bunda ingin mengungkapkan itu. Nah, kalau Bunda cium kamu, apakah kamu nyaman? Gitu. Kalau Bunda peluk kamu, apakah kamu nyaman? Gitu. Ataukah kalau Bunda bilang, kakak terima kasih ya hari ini kamu udah rajin sekali, kamarmu rapi, bersih, tanpa Bunda harus merapikan. Misalnya Bunda bilang kayak gitu tuh gimana? Itu kadang kita harus menyesuaikan nih sama maunya mereka. Karena kadang maunya kita dengan maunya mereka tuh ya itu tadi. Nggak selalu sesuai begitu loh. Nah, itulah yang perlu kita kemudian sepakati bersama. Mau kayak apa bentuk penguatannya, pujiannya seperti itu. Tapi secara umum prinsipnya seperti ini, jangan sampai yang buruk itu dicela. Jadi ketika anak melakukan keburukan itu diungkit-ungkit terus gitu. Tuh kan, lah itu loh kayak gitu, mesti ngono kuwi. Nah, itu diulang-ulang terus. Nah, itu mereka akan tidak nyaman. Apalagi kalau keburukan itu disampaikan sebagai contoh ke orang lain. Oh, kalau kakakmu tuh kan kayak gitu ya. Oke. Kemudian jangan sampai buruk dicela, baik tidak dirasa ya maksudnya gitu. Jadi yang baik itu diabaikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian terakhir pilih lingkungan dengan nilai-nilai adab yang sama. Ya, dengan pilihan sekolah, pilihan komunitas ya. Kemudian nah kalau ini kadang ya gimana ya, keluarga besar itu ya mungkin kita pilih-pilih, mungkin nanti anak kita lebih kita dorong main sama siapa, sama kan keluarga besar kan ada banyak. Nah, kita mencoba untuk mendekatkan anak kita dengan keluarga-keluarga yang kita lihat penanaman adabnya itu baik ya menurut kita, satu frekuensi dengan kita. Bukan kemudian terus menjauh dari yang lain ya, tapi mungkin ada semacam figur ya, figur keluarga bude atau keluarganya siapa gitu ya yang bisa lebih sering kita silaturahim kepada mereka, lebih sering kita berinteraksi sehingga berpengaruh ya ke anak-anak untuk mereka juga terbawa ya dengan situasi yang baik. Nah, lingkungan tempat tinggal, nah karena kita punya rumah, kalau yang baru mau beli perumahan mungkin bisa kemudian memilih rumahnya. Tapi kalau memang sudah ada di situ, sudah kita misalnya lahir dan besar di sana, ya berarti bagaimana kita mengelola tempat tinggal kita sehingga walaupun mulai dari satu rumah mungkin ya, kita ajak tetangga terdekat kita untuk bareng-bareng gitu, punya nilai-nilai yang sama dengan kita, sehingga kita nyaman meninggalkan anak kita main ke tempatnya, oh pasti insya Allah di sana kalau waktunya sholat juga diingatkan misalnya. Adabnya makan gimana, yuk diingatkan. Nah itu berarti kita, dalam tanda kutip, kita ciptakan lingkungan yang nyaman. Baik, next. Sepertinya ya sudah masuk ke syiar-syiarnya, Nah, oke. Syiar-syiar ini nanti akan dibahas dalam breakout bersama dengan tim ya, bersama dengan tim fasilitator. Ya, ini mungkin gambaran umumnya saja ya bahwa ada satu poin dalam tema adab untuk berlatih bersama bagi seluruh anggota keluarga. Jadi berlatihnya itu bareng-bareng ya, tidak hanya satu anak sebagai objek. Nah, mungkin nanti yang kemudian ada beda-beda aja. Tadi ayah bunda ada yang kebetulan putranya di PAUD, di SD, di SMP. Nah, itu nanti bisa
bicarakan ya secara khusus ini ya untuk bagaimana, apakah topiknya boleh sesuai tadi ya memang syiar berdasarkan jenjang anaknya atau bagaimana. Ya, dipilah dan dipilih, disepakati. Kemudian tadi mengobrolkan ya, disampaikan ke seluruh anggota keluarga. Jadi ada kayak briefing ya. Kemudian juga cek pengalaman setiap harinya dengan poin-poin adab ya, dengan obrolan yang ringan. Jadi tidak seperti mungkin kita checklistnya yang terlalu kaku ya. Jadi kita ngechecklistnya sudah bawa kertas, bawa pulpen gitu. Kamu tadi ini enggak Mas, contreng, ini enggak Dek, silang enggak ya. Tapi ngobrol aja terus nanti ayah bunda bisa bikin cek sendiri atau anak-anak boleh ngisi checklistnya sendiri. Nah, kemudian CR ini bersifat stimulasi jika satu poin adab telah tercapai, lanjut ke poin adabnya. Oke, seperti itu ayah dan bunda, mohon maaf. Terima kasih untuk tim SOTA yang sudah share screen. Kita bisa lanjut ya, mohon maaf waktunya bergeser ya mungkin untuk diskusi tentang hal ini. Oke, karena ini juga ada yang bareng-bareng ya mengikuti SOTA yang lain juga ya, monggo ayah bunda enggak apa-apa. Baik. Masya Allah ya ayah bunda luar biasa. Ye. Oke. Baik, untuk diskusinya bagaimana Bu Titin? Apakah saya langsung baca chatnya saja ya Bu Titin? Terima kasih kepada Bu yang telah menyampaikan dari ini. Baik, kita sambung dengan diskusi ya Bu di bawah komentar. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Saya bacakan satu-satu. Oh boleh. Nggih. Tidak apa-apa. Silakan yang pertama nggih. Pertama, bagaimana memberikan contoh keluarga yang baik kepada anak kita ketika berada dalam kondisi berhutang budi. Sebab sesekali rasa insecure itu terlihat pada Baik, ya terima kasih Bunda, ayah Bunda yang telah menyampaikan ya, pertanyaan ini dan mungkin mewakili juga ya ada yang ingin mendiskusikan hal ini. Memang betul sekali keadaan kita tadi saya matur ya berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Ada yang keluarganya utuh, ada yang posisinya berbeda ya sudah single parent. Nah, dalam kondisi broken home memang betul sesungguhnya yang menjadi ya istilahnya pun pihak yang sangat bebannya itu berat itu malah justru ketika ada broken home itu anak-anak. Jadi anak-anak itu yang akan ya mungkin sampai insecure ya, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan kondisi yang mereka alami ya, kondisi yang mereka alami. Nah, ketika memberikan contoh keluarga yang baik ya pada situasi seperti itu, nah mungkin kalau yang selama ini ya coba saya pelajari ya ayah bunda dari keluarga, dari teman-teman saya begitu ya, yang mereka single parent gitu ya, single parent itu adalah dengan mengutamakan yang terpenting itu kekompakan ya, kekompakan dari keluarga yang memang bersama dengan anaknya. Apakah itu ayahnya ataukah ibunya, kan kadang anak-anak diberi pilihan ya untuk ikut ayah atau ikut ibu. Nah, bagaimana supaya mereka itu bisa tetap happy ya, tetap berbahagia walaupun keadaannya beda dengan temannya, beda dengan keluarga yang lainnya seperti itu. Dan itu yang menjadi kunci adalah orang tua, maksudnya orang dewasa, entah ibu, entah ayahnya, untuk menerima situasi bahwa kita ini berbeda, tapi kita juga punya hak untuk bahagia dengan caranya kita. Jadi kebahagiaan itu tidak harus sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi itu menjadi sebuah prinsip utama. Sehingga dengan seperti itu
anak menjadi lebih nyaman dan tidak terdorong untuk membandingkan dirinya dengan temannya, dengan pihak yang lain. Kalaupun sesekali membandingkan tidak apa-apa, tapi itu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu setiap harinya. Jadi ada ya semacam kalimat afirmasi tadi ya, penguat bahwa kita memang beda, keluarga kita memang beda, tapi kita bisa bahagia, kita bisa bareng-bareng itu bahagia gitu, tidak masalah gitu ya dengan perbedaan. Nah, itu yang paling pokok ditanamkan ya, sehingga kita kemudian memberikan nanti contoh misalnya tadi bagaimana bisa membangun hubungan yang harmonis ya dengan teman sebaya, dengan lingkungan begitu ya. Kenapa kok mungkin bisa dibilang orang tuanya tidak bisa mendapatkan itu, tidak bisa mencontohkan itu. Nah, disinilah kebesaran hati memang ya, saya saksikan sendiri beberapa teman saya itu, kebesaran hati mereka untuk menyampaikan ke anaknya bahwa ya ada situasi yang memang tidak bisa dikendalikan oleh ayah dan bunda, dan itu sudah dibicarakan, dikomunikasikan, tapi mohon maaf, tidak bisa memang kemudian tetap bersatu ya. Dan walaupun seperti itu, kita yakin yang terbaik ya kalau memang seperti ini tidak masalah gitu ya. Dan insya Allah anak-anak yang misalnya mereka ada situasi broken home pun bukan berarti mereka nanti akan seperti orang tuanya, tapi bagaimana kita belajar membangun relasi yang baik, komunikasi yang baik, dan berharap pada Allah gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh kita tinggalkan, meminta pada Allah. Ketika Allah izinkan, kita bisa nantinya kalian kalau mungkin besar akan mendapatkan keluarga yang. Nah, untuk kalau misalnya ini masih anak-anak ya, insecure, tidak tenang, nggak apa-apa. Untuk anak yang seperti ini, ketika merasa insecure, mereka harus kita dengarkan. Ketidaknyamanannya itu gimana? Itu poin yang juga penting. Gitu. Apakah apa yang kita pikirkan, kita duga itu benar mereka rasakan, benar mereka alami saat ini, kok ketoke sedih, ketoke nggak nyaman, itu harus kita pastikan ya ayah bunda, supaya nggak salah gitu ya, kita nggak salah persepsi gitu, sehingga anak merasa nyaman gitu, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang mereka alami, kondisi sesungguhnya yang mereka. Kurang lebih seperti itu, bahwa tidak semua keluarga sempurna dan malah justru kita juga bisa memberikan contoh-contoh keluarga-keluarga lain yang tidak utuh tapi mereka bahagia, mereka bisa mungkin yang masih anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, yang sudah mungkin tidak punya karir yang baik, gitu. Sehingga ada optimis, ada harap. Kurang lebih begitu Bu Titin untuk pertanyaan yang pertama. Masih ada berapa Bu? 2 lagi. Untuk yang kedua, dari Ananda Kinasi kelas 5D, mohon izin bertanya mengenai metode melatih peran sosial kemasyarakatan terhadap anak, sedangkan selama ini lebih banyak berada di rumah. Bahkan dulu ketika sekolah offline itu full di sekolah, pulang sudah sore dan kelas sehingga jarang bermain dan berinteraksi dengan anak-anak sebaya di sekitarnya. Baik, terima kasih. Baik, untuk melatih peran sosial, kita mulai dari yang sekiranya ringan dilakukan anak-anak, ayah bunda. Seperti misalnya, kita ingin memberikan sesuatu ya, mungkin makanan atau apapun ya, biasanya kadang kan kita berbagi ke tetangga ya, kalau kita punya mungkin oleh-oleh kita dari mana ataupun kita masak berlebih, nah kita bisa meminta anak kita untuk belajar menyampaikan ya bingkisan ke tetangga, sehingga ada kesempatan, ada peluang yang kita ciptakan untuk mereka berinteraksi. Mungkin di awal malu, nggak mau bunda gitu ya.
Nah, ketika dia belum nyaman, mungkin masih bersama kita, tapi dia kita ajak. Nah, gitu ya. Jadi orang tua terlibat dulu memberikan contoh pada anak, jadi anaknya kan kenal dulu, mungkin nggak langsung mau kan karena aku nggak kenal loh sama bude itu, aku nggak tahu loh bude itu gimana. Nah, ketika sudah pernah ketemu sama orang tuanya, kok nyaman ya, nggak ada masalah juga, ramah mungkin bahkan. Nah, ketika waktu yang lain kita punya apa istilahnya keinginan yang sama ya untuk berbagi dengan tetangga, nah anak kita sudah bisa kita berikan apa namanya kesempatan itu. Nah kemudian kalau dengan teman sebaya, memang kalau kita bisa ada masjid ya, masjid untuk interaksi anak-anak, nah kita enak juga ya, masih bersama orang tua juga kadang. Waktu sholat tidak harus 5 waktu ke masjid ya, misalnya yang agak longgar itu maghrib atau isya misalnya ke masjid gitu ya bersama anak. Nah di situ kan biasanya juga ada anak-anak yang lain. Jadi membangun dulu, ibarat laba-laba itu membangun jaring-jaring rumahnya itu ya, mungkin satu helai dulu sampai lama-lama nanti anak itu kemudian terhubung. Intinya anak itu kita apa ya, kita buat suasana dia terhubung dengan orang lain di sekitar. Termasuk maaf misalnya saya itu kadang minta tolong anak saya itu beli sesuatu ya ke warung belakang rumah gitu. Dia pengen apa ya, tapi beli dulu ke tempat gede itu gitu. Nah awalnya dulu juga nggak mau, tapi lama-lama ya sudah. Jadi entah dengan kita berbagi, kita memang membeli sesuatu atau kita saja aktivitas keagamaan, kita mencoba untuk mengajak anak, melibatkan anak. Nah, itu pelan-pelan, ya. Memang pelan-pelan ya. Kalau yang anak SD itu yang penting terhubung dulu. Kalau anak yang sudah SMP, mungkin nanti pelibatannya sudah agak lain ya, karena kadang sudah ada undangan dari pemuda-pemudi ya untuk laden misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang perlu nanti kita dorong ya. Kalau masih malu lah nanti kita titipkan sama saudara atau tetangga terdekat dan kurang lebih begitu Bu Titin untuk pertanyaan kedua. Oke, jadi kita siapkan jaring-jaring. Oke. Lanjut. Ya. Selanjutnya, mohon izin bertanya, kami tinggal berdua dan mungkin saya bisa dikatakan sibuk dengan sedikit waktu untuk membersamai anak. Anak saya laki-laki, sehingga di rumah tidak ada figur tauladan, kakek dan omanya jauh atau tidak serumah. Sehingga untuk membentuk karakternya merasa kesulitan. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan ya Bu? Oke. Baik. Ini ya, subhanallah ya, Bunda luar biasa ya dengan apa ya situasi yang harus dihadapi hanya berdua gitu. Ini Bunda ya dengan anak laki-laki. Sudah tidak ada ayah ya, kemudian di sini kakek omnya jauh, sehingga kan senternya yang dilihat ya si Endu itu kan seakan-akan kan bundanya aja, gitu ya, bundanya saja. Nah memang yang dilihat kemudian terbatas ya, mungkin di sini apalagi masa pandemi ini ya yang jadi kendala kita. Kalau tidak pandemi aja ke sekolah masih ketemu bapak guru ya, jadi sosok pak gurunya masih ada. Nah sekarang juga ada, tapi kadang lebih dominan virtual ya daripada yang real gitu. Nah kemudian bagaimana gitu ya, bagaimana ketika anak kita ya untuk terbentuk karakter, terutama karakter maskulin ya, ada laki ya, dia laki-laki. Nah sepanjang yang ini ya mungkin pernah ini ya saya dapatkan bahwa untuk menghadirkan sosok itu bisa langsung juga bisa dengan tidak langsung. Okay? Maksudnya begini. Jadi misalnya apa karena ini ayah sudah sedo gitu ya, sah tentang ayahnya, ya, tentang sosok ayah itu bisa menjadi sumber inspirasi. Hal baik yang ada pada ayah gitu ya itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita transferkan ya, jadi kita jadikan inspirasi untuk anak-anak. Nilai-nilai baik apa ya, jadi ayah itu dominan orangnya misalnya sederhana, jujur, kelasnya itu bapak-bapak,
Nah, itu boleh ya kita bekerja sama ya dalam situasi seperti ini gitu. Untuk wali kelas ini menjadi lebih lebih intens gitu. Mungkin porsinya interaksi dengan Ananda itu jadi lebih lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang lain atau dengan cara yang bagaimana lebih nyaman gitu ya intinya dengan putra kita. Gitu. Sehingga ada sosok lain yang harapannya nyaman. Atau anak juga boleh ditanya, kalau di sekolah, kalau mungkin di keluarga, siapa sih yang kamu maksudnya nyaman ya kalau ngobrol gitu, sosok laki-lakinya misalnya. Oh, aku senang sama Om atau aku senang sama Mas itu, misalnya putranya Pak D siapa atau siapa. Nah, bolehlah kita juga menghubungkan anak kita dengan sosok yang dia nyaman dan menurut kita baik, ya. Anak nyaman dan menurut kita juga baik untuk dijadikan contoh. Itu juga bisa nanti sebagai tadi pendukung ya, figur pendukung yang bisa kita libatkan ngaten nggih Bunda untuk memberikan sosok real ya. Kalau tadi ayah nggak bisa real hadir, nah ada guru, ada mungkin keluarga atau kalau atau sepupu ya yang bisa terhubung juga secara virtual gitu. Jadi kan kalau mas-mas ya yang masih sebaya atau kakaknya yang mungkin sudah kuliah kayak gitu kan bisa nih nanti dengan alasan misal oh Mas itu kalau buat tanya-tanya fisika bisa gitu. Nah, ya kita cari titik hubungnya itu dengan anak itu apa. Jadi nanti akan terhubung dan dari situlah nanti anak punya punya referensi gitu, referensi nyata tentang sosok laki-laki untuk nggih, ngaten Bu Titin untuk yang ketiga. Tasih wonten ya, Bu? Gitu. Untuk yang selanjutnya, ini dua terakhir nggih dulu. Saya bacakan secara singkat saja. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi anak yang budi Bu di usia remaja? Karena kan kalau anak usia remaja itu mungkin kelihatan sekali ya dari ekspresinya, kemudian sehingga orang itu menilai bahwa anak ini nggak sopan seperti itu. Padahal sebenarnya itu baru budi gitu ya, jadi bad mood, menunggu atau seperti apa. Dan ini mungkin juga terjadi pada orang dewasa juga ya, apalagi remaja. Kemudian yang terakhir adalah maaf Bu, anak saya selama PDR ini jadi menurun ya, baik ibadah maupun belajarnya gitu. Nah itu bagaimana untuk mengatasinya, untuk memotivasinya seperti itu dulu. Dua terakhir ya, karena ada satu tadi yang ada masukan ya, mungkin masukan untuk kita minta tolong nanti juga dicatatkan ya Bu Titin. Yang masukan tadi ya untuk mengutamakan materi proses menyiapkan kedewasaan anak. Ngaten nggih? Ya, itu ada masukan itu nggih. Baik. Nah, ini yang saya jawab betul tentang yang mudi sama ya tadi ada penurunan gitu nggih. Baik. Leres memang karena perubahan hormonal biasanya ini ya penyebabnya anak-anak jadi mudi itu betul sekali. Dan ekspresi anak-anak ya yang mudi dan anak-anak masa kini ya, anak-anak masa kini ini kan secara ekspresi itu lebih bebas dibandingkan dengan kita di masa kita kecil dulu, ngaten nggih. Kalau kita kecil dulu masih ada mungkin malu ya mengekspresikan emosi tidak suka, emosi tidak nyaman itu mungkin kita masih bisa nahan. Tapi kalau tipe anak zaman sekarang kan lebih ekspresif ya, sehingga mungkin ini yang terjadi. Karena menunggu lama jadi bad mood gitu ya, kemudian dokternya menilai anak dengan kurang sopan karena ekspresi mukanya seperti itu. Oke, jadi ketika memang dalam keadaan seperti itu ya, ini istilahnya pertolongan pertamanya Nggih, Ayah Bunda, karena kita tahu, oke, anak kita dalam keadaan mood-nya nggak bagus, apalagi kita tahu ini nunggunya lama. Jadi kita mencoba untuk penetralan ya di situasi seperti itu. Karena kondisi hormonal itu memang sangat random istilahnya ya, acak sekali kapan munculnya itu kita nggak bisa mengendalikan. Nah, kita coba untuk mengatasi saat misalnya ya di situasi itu, aduh dia lama banget nunggunya, jadi bad mood. Nah, berarti kita perlu membantu anak ya dalam situasi itu
apa ya sekiranya yang bisa membantu dia untuk keluar dari zona bad mood-nya. Misalnya, apakah mungkin kita bisa nanya, ini masih antrian keberapa, misalnya kita bisa, jadi kita bisa memperkirakan ya di waktu, oh masih nunggu ini setengah jam. Terus kita bisa bicarakan dengan anak kita mau ngapain gitu. Apakah kita jalan, sekedar jalan keluar gitu ya, keluar aja menghirup udara segar di luar antrian itu, ataukah kadang anak ada yang butuh, aku mau beli minuman lah gitu, atau aku pengen selonjoran lah, berarti cari tempat yang bisa buat nyaman duduknya gitu ya, tidak duduk di kursi. Jadi apa ya, ketika situasi darurat seperti ini, kita bantu anak kita untuk menemukan titik nyamannya. Intinya seperti itu, J. Ya memang inilah yang jadi luar biasa tantangannya untuk kita orang tua anak di usia peralihan ini ya, bahwa mereka sangat-sangat kadang tidak terduga ya, tadi ledakan-ledakan mood-nya itu sangat tidak terduga. Nah jadi itu kita coba cari titik nyaman. Kita tidak biarkan dia terbenam dalam situasi menunggu terus di situ ya, karena kalau terus di situ tambah bete gitu ya, gabut kata mereka kan, jadi bete, nah akhirnya ya sudah manyun gitu, istilahnya ya. Jadi langsunglah itu ekspresi wajahnya itu nggak nyaman sama sekali. Nah kalau memang kita sudah menangkap indikasi itu, ya tadi Bu, mungkin seperti halnya kita ya, kita pas dalam keadaan marah kita perlu relaksasi. Kalau anak baru bad mood, ya kita coba cari keluar dari situasi yang bikin dia bad mood itu, kalau masih memungkinkan ya, hanya sekedar keluar dari antrian, keluar dari deretan situ. Mau apa sih yang bikin dia agak tenang? Oh, aku pengen minum, misalnya, atau tadi ya aku pengen selonjoran, atau aku pengen lihat udara segar. Mungkin hanya butuh waktu sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu. Atau dia mau ngapain gitu. Jadi ada semacam break time ya yang kita buat supaya dia terlepas dari apa namanya situasi itu. Dan memang menunggu itu paling menjemukan ya, betul ya Ayah Bunda. Jadi apalagi buat anak yang mudi itu wah luar biasa. Nah, monggo ketika ada situasi seperti ini memang istilah yang saya sampaikan tadi ya, pertolongan daruratnya itu seperti itu. Cari aktivitas yang bisa membuat anak itu seperti refresh ya. Keluar dulu, lock out dulu ya dari situasi itu, kemudian nanti di refresh. Nah, semoga dengan apa ya, ada sedikit perbedaan suasana itu akan membantu mood-nya untuk paling tidak ternetralkan. Kalaupun tidak dia happy ya, dia menjadi tidak masalah dengan menunggu, mungkin enggak, tapi relatif ya. Kemudian dia bisa minimal ya muka datar ya istilahnya, tidak kemudian terlalu manyun gitu ya. Mungkin ya sekedar ya masih mau bisa mengangguk, senyumnya tipis itu masih mungkin ya untuk dia sajikan gitu ya kepada orang lain. Mohon maaf kurang lebih seperti itu nggih. Dan yang terakhir ketika ada ya menurun, ya betul ini banyak sekali mungkin ya yang mengalaminya nggih. Jadi dalam situasi seperti ini betul kalau dinasihati kadang malah tadi ya sinyalnya tuh nggak bagus ya, jadi nggak nyampe gitu. Nah oleh karena itu kita mencoba ya untuk bisa membicarakan, ya, membicarakan hal-hal yang menurut kita kita merasa tidak nyaman, ya menurut kita tidak nyaman. Tapi ingat ya tadi jangan lupa kita harus memberikan pujian untuk hal-hal baik yang dia lakukan, sehingga anak itu tidak merasa kok kayak disalahkan terus, kan itu salah terus gitu ya, atau apalah gitu ya, dikritik terus dan seterusnya. Kita imbangkan, ada hal yang kita puji dulu ya, kalau kita mau ngomong menyampaikan apa yang mungkin menurut kita itu kita nggak berkenan, kita lihat tetap ya apa baik-baiknya dia itu kita apresiasi ya, kita berikan apa penghargaan ya, penghargaannya lisan aja nggak apa-apa gitu, atau kadang dengan hadiah kecil monggo. Nah ketika seperti ini kemudian kita ajak bincang, jangan-jangan dia juga merasa bingung gitu ya dengan apa yang harus dia lakukan gitu, atau dia sendiri juga merasa jemu, dia merasa bosan, sehingga ya malah akhirnya jadi kayak tidak termotivasi ya, apa-apa males gitu ya, apa-apa nggak semangat gitu ya. Nah sehingga ya tadi dari belajar kadang ibadah itu jadi seperti itu. Jadi ada mohon maaf
proses kita menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi ya dengan anak. Jadi kalau kita merasa, aduh Bunda tuh kadang sedih gitu, kalau kakak sholatnya mundur-mundur terus gitu, atau Bunda juga kayaknya kasihan kakak loh kalau tugasnya numpuk-numpuk, nanti kalau pas ditagih harus ngerjakannya banyak banget. Kayaknya kalau mengerjakannya itu tertib, itu akan lebih nyaman deh kayaknya. Nah, itu bisa kita istilahnya itu kan alternatif dari kita, itu juga bisa kita sampaikan. Nah, yang terpenting kita nyambung dulu, jadi nyambung dulu dengan perasaannya dia. Dia itu apa sih yang dirasakan, gitu? Kenapa dia kemudian seperti itu? Nah, dari situlah, insya Allah nanti ketika sudah tersambungkan, kita jadi lebih enak ya nanti untuk membuat tadi prioritas hal mana yang akan kita perbaiki dulu. Nah, misalnya, oh yang penting tertib sholatnya dulu misalnya. Nah itu apa ya yang kira-kira bisa membuat adik atau kakak itu bisa lebih tertib, lebih semangat gitu. Misal gitu. Ya kalau tahu udah waktu sholat, aku diingetinnya tuh sekali aja, Bunda. Nggak usah berkali-kali. Kalau berkali-kali aku malah mungkin dia merasa nggak dipercaya ya gitu misalnya. Oke, berarti kalau waktu sholat, Bunda ngingetin mungkin langsung atau kalau pas Bunda keluar bisa telepon ya, misalnya ada telepon di rumah, untuk sekedar mengingatkan 1 kali aja sesuai dengan kesepakatan dengan anak. Terus tentang belajar juga nanti bagaimana ya, gitu. Nyun pangapunten memang apa ya istilahnya mengedepankan komunikasi, menyamakan persepsi. Nah, sehingga demikian semoga bisa lebih apa ya, lebih harmonis ya. Apa yang kita harapkan bisa dilakukan anak apa ya dengan ya istilahipun ada panggilan hatinya juga gitu. Tidak terkesan ya tadi hanya memuaskan apa yang ingin didapatkan oleh orang tua. Jadi kurang lebih ngaten nggih Bu Titin dan apa namanya Ayah Bunda. Oh non sewu masih ada lagi ya Bu? Oke, ini mungkin jawabannya Nyun pangapunten agak nyambung-nyambung ya ini karena rumah yang kurang kesempatan interaksi nggih. Jadi ke tempat simbah hanya di akhir pekan tapi tidak mau berbaur. Nah, monggo mungkin ada situasi karena ini agak lebih kompleks lagi ya karena rumahnya sendirian ini ya. Nah, ini untuk menerapkan adab itu bagaimana? Karena peluangnya sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Nah, monggo bisa sudah bagus tadi ya ke tempat simbah itu bisa jadi salah satu solusi dan memang mungkin agak sedikit ya kita agak kerja keras ya Bunda mengajak dia coba main kemana. Memang tidak harus ke kampung dulu ya Bu, mungkin ke tempat yang lain, entah saudara gitu ya, atau kadang teman ya anak kita tuh kan kadang juga malah milihnya teman-teman sekolah sih. Itu tidak apa-apa juga gitu ya untuk membuat dia belajar bermasyarakat karena kadang anak kita ini main ke rumah temennya yang dia punya tetangga ya dengan efek samping pasti ada nggih. Nah, anak kita malah justru terikut untuk juga berbaur dengan tetangga temannya. Itu juga sangat mungkin menjadi salah satu alternatif untuk mencari solusinya nggih kadosipun ini. Ketika di kampung belum mau, mungkin malah di kampung temannya gitu. Yang penting ada sosok yang membuat dia nyaman dulu, cantolannya dulu gitu. Bisa teman boleh atau saudara juga sampun juga boleh. Oke. Bu Luli, ini ada satu lagi, ini mau disimpan saja atau seperti apa? Ini dari SMPIT. Yang apa ya Bu? Ada pertanyaan satu lagi, ini dari wali siswa SMPIT. Oh, seperti itu. Oh, disimpan. Ini yang dengan nada bicara keras bukan Bu? Iya, iya. Oh, gitu. Oke. Oke, baik. Baik. Nah, ini mungkin karena tinggal satu ya Bu, mungkin simpel secara ringkas, tapi nanti mungkin PR saya ya, nanti kita diskusi lanjut aja untuk yang SMPIT kita. Jadi
kadang-kadang memang situasinya gitu. Ayah bunda beda gitu. Sementara kalau anak itu udah gede, mereka udah bisa melihat, oh ayah bunda nggak kompak nih gitu. Ayah gini, bunda gini gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu memang ya tadi sekali lagi bangunan komunikasi itu yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita kelola, gitu ya, sangat penting untuk kita kelola. Kita hubungkan hati kita dengan anak kita, gitu ya. Jadi kita ajak anak kita untuk bisa arif ya, pelan-pelan gitu. Kita di depan anak tidak membela diri, tidak menyalahkan pasangan gitu ya, tapi anak kita ajak untuk melihat situasi, ya, melihat situasinya. Kadang-kadang situasi misalnya ayah seperti apa, bunda seperti apa. Nah, sosok yang terdekat dengan anak itu bisa kemudian mengajak untuk memahami situasinya. Kenapa ya ayah kok bisa seperti itu misalnya, bukan untuk gibah ayah ya, tapi oh ternyata ayah mungkin budaya di keluarganya kalau kita main ke sana kita dengar tuh mungkin Simbah juga bicaranya begitu, Pak De begitu. Oh mungkin di sana biasa budayanya seperti itu. Kalaupun kita tidak nyaman, oke, ketidaknyamanan itu kan haknya anak gitu ya. Tapi kita mungkin tidak kemudian berusaha frontal ya, mengkritisi juga gitu ya, budaya yang mungkin beda gitu dengan yang kita harapkan. Nah, oleh karenanya ya yuk gitu, misalnya bunda sudah bisa melakukan yang lebih baik dari ayah, ya alhamdulillah. Jadi bunda berusaha untuk membuat kamu nyaman. Kamu nyamannya seperti apa? Bukan untuk menjelekkan ayah ya. Jadi kita tanamkan pada anak bahwa ayah dan bunda itu saling melengkapi. Kalau mungkin ayah punya budaya yang beda, kemudian bunda beda tapi lebih nyaman buat anak, ya berarti bismillah, kalau ada apa-apa yang penting anak menyampaikan ke bunda gitu. Kita cari solusi sambil ya itu kalau memungkinkan juga bisa terhubung ke ayah ya dengan cara yang luar biasa, harus muter ya. Ini kalau sudah menyangkut budaya, menyangkut prinsip seseorang ya, ini tentu tidak mudah gitu. Tapi paling tidak anak ada sosok nyaman, sosok pelindung di di rumah yang membuat dia bisa menyampaikan keluh kesah, menyampaikan keluhannya, tapi tetap secara bijak bisa mensikapi, oh orang begitu bisa jadi karena dulu mungkin di rumahnya juga begitu, budayanya juga begitu. Nah, yang penting bunda tahu perasaanku dan bunda berusaha untuk tidak melakukan itu. Kurang lebih begitu, Jih, bunda. Ayah bunda mohon maaf karena waktunya, Jih, ini harusnya sudah masuk ke breakout room untuk membahas tentang adab yang lebih spesifik ya dengan jenjangnya masing-masing. Mohon maaf Bu Titin dan ayah bunda semuanya karena memang waktunya sudah harus ada ya di closingnya di breakout room-nya. Kita cukupkan sekian ngaten ya Bu Titin. Dari saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya dan mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang pas ya tadi. Terima kasih untuk masukannya untuk kami. Nanti bisa kita tampung dan kita pikirkan bagaimana solusinya. Semoga bermanfaat ayah dan bunda. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Amir kami SPSK atau yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan juga kita sambung dengan diskusi karena ini diskusi yang real seperti itu ya, sebenarnya tidak ada habisnya. Insya Allah semoga ada kesempatan di lain hari. Baik ayah dan bunda, untuk selanjutnya adalah acara diskusi dengan breakout room. Breakout room ini nanti kami informasikan. Yang pertama, kami mohon untuk hadirin semuanya, ayah bunda, untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Link presensi sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Jadi mungkin fasilitator di breakout Zoom bisa copy juga untuk memfasilitasi bagi ayah bunda yang belum presensi, nanti bisa dilokasikan. Kemudian jangan lupa untuk merename dari tampilan nama pada Zoom ayah bunda sekalian, agar nanti ketika
ada kesulitan untuk masuk ke break room, nanti akan dibantu oleh panitia dengan format nama anak, kemudian grupnya dari mana, kemudian kelasnya. Kemudian peserta bergabung secara mandiri dengan cara mengklik icon breakout room pada layar laptop atau smartphone, kemudian memilih kelas atau kampung yang sesuai. Nanti ada di tampilan sebelah kiri atas, atau kalau pada laptop, kalau tidak muncul, nanti di bagian bawah itu ada kotak, simbol kotak itu ya ada tulisannya breakout room, nanti bisa memilih kelas atau kampung yang sesuai dengan kelas Ananda. Nah, bagi peserta yang keliru masuk breakout room, tenang saja ya Bunda, peserta dapat kembali ke main room. Main room adalah yang sekarang kita tempati atau ruang utama dengan mengklik lift breakout room. Selanjutnya dapat mengulangi untuk masuk breakout room yang benar. Kemudian setelah selesai berdiskusi di breakout room, peserta tidak perlu kembali ke main room atau ruang utama yang sedang kita tempati ini dan dapat langsung klik meeting nanti. Jadi tidak perlu kembali ke ruang utama, tapi nanti bisa ditutup diskusi dengan fasilitator. Tenang saja ya Bunda, nanti kita sama-sama untuk ke breakout room, ya. Nanti yang ketinggalan nanti bisa dibantu. Untuk fasilitator mungkin sudah bersiap ya untuk bisa memfasilitasi ayah dan bunda semuanya. Nanti akan kita bantu ya setelah ini. Untuk acara yang terakhir yakni adalah penutup. Dan sebelum acara ditutup, yang pertama kami atas nama panitia dan selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak ya atas perhatian dan mohon maaf apabila terdapat hal atau kata yang kurang berkenan di hati ayah dan bunda sekalian. Kami atas izin Allah Subhanahu wa taala, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk sementara untuk menu akan kita tutup terlebih dahulu, ya. Nanti kita akan beralih ke breakout room. Jadi masih berlanjut diskusinya. Marilah acara webinar Sekolah Orang Tua Araihan kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda, selamat mengikuti pada ruang breakout. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.